Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda semuanya pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Minggu 19 April 2020 adalah hari Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Anugerah Kerahiman Ilahi. Pada hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi, yaitu pada hari Minggu Paskah yang kedua, yang dicanangkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik yang berjudul Dives in Misericordia tahun 1981. Pada saat ini, pintu kerahiman ilahi terbuka dan kerahiman Allah tercurah bagai lautan bagi dunia dan manusia laksana 2 sinar yang memancar keluar dari lambung Yesus. Pada saat 2 prajurit menikam lambung Yesus, maka keluarlah darah dan air. Darah dan air yang keluar dari lambung Yesus melambangkan anugerah Allah bagi manusia lewat putranya, Yesus Kristus. Darah kerap dipahami sebagai lambang pengorbanan Yesus untuk keselamatan manusia,
sedangkan air kerap dimengerti sebagai lambang kehidupan. Air adalah lambang hukum Taurat sebagai anugerah Allah. Air kehidupan adalah lambang Roh Kudus pemberi hidup. Air pembaptisan melambangkan kehidupan baru. Air laut Teberau melambangkan pembebasan dari kehidupan yang terkungkung kepada kehidupan yang bebas dalam tuntunan Allah. Kerahiman Allah yang dinyatakan dalam kitab suci bagai darah dan air yang memancar dari lambung Yesus adalah berkat pemulihan manusia dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah karena kerahimannya. Kesempatan untuk beroleh keselamatan Allah terbuka bagi kita semua, terutama bagi yang amat terkungkung dengan dosa-dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan diri untuk menyambut rahmat Allah yang besar ini. Teruskanlah devosi kita kepada kerahiman ilahi dengan giat jika kita telah menjalankannya. Mulailah jika kita menginginkannya. Perkuatlah ketekunan kita dalam ekaristi, pengakuan dosa dan komuni kudus. Ekaristi memberi kita hidup. Pengakuan dosa memberi pemulihan. Komuni kudus mempersatukan diri kita dengan Yesus. Jika kesempatan indah bagi kita sudah tersedia, pakailah itu segera. Serahkan keluarga kita kepada pemeliharaan Allah. Semoga demikian. Amin.